Gak enak banget, Android. It's very good, I like it. Gue seorang chef, lulusan kompetisi masak Mr. Asep Season 69. Semenjak punya nama, banyak resto baru yang minta gue review. Can I get water? Of course. Untung dia nggak bisa bahasa Indo. Meski nggak suka makanannya, tapi gue seneng nerima job kayak gini karena bisa liburan gratis. Meski nggak suka makanannya, tapi gue suka nerima job kayak gini biar bisa liburan gratis. Siapa itu? Kok dia bisa tahu isi hati gue? Here's the water. Karena kamu suka banget sama makanannya, gimana kalau nambah? Do you like your food? Why don't you bring him more? Kita bikin video mukbang. Mukbang? Gara-gara tuh cewek gue makan daging udang 5 ton. Lah, ini orangnya. Gue bales. Gue diam-diam ngikutin cewek itu ke rumahnya. Woi, keluar lo! You? Gara-gara you, usaha I bangkrut. Dulu, gue pernah diundang juga ke restorannya. Karena dia orang Thailand, gue juga bohong ke dia. Ini adalah makanan tersampah yang pernah gue makan. I love it very much. Thank you very much. Restoran I jadi sepi. Terus, I belajar bahasa. Dan ternyata, you jelek-jelekin I punya masakan. Gue harus kabur. Enak aja mau kabur. Lu kan, kok lu tahu isi hati gue terus sih? Tau lah, aku kan pakai kalungan jahit. Kalau ini pemberian dari kakakku, Raya. Kamu sadar nggak? Kamu itu seorang chef. Yang kamu bilang soal masakan itu bakal berpengaruh besar buat bisnis mereka. Sahabatku ini udah ngeluarin semua uang yang dia punya buat bikin restoran. Cuma buat kamu hancurin gitu aja. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Permisi bos, saya manajer keuangan yang baru. Hah? Kamu malah duit kantor? Bu, please, jangan aduin saya ke bos. Saya cuma minjem, beneran. Bentar. Maksudnya apa cuma minjem? Saya cuma butuh uang buat pengobatan ibu saya di kampung. Saya beneran cuma minjem, Bu. Saya janji, tiap bulan saya bakal nyicil sedikit demi sedikit. Tapi Ibu janji, jangan bilang ke bos. Aduh, kok aku nggak tega ya? Masalahnya aku juga pernah ngelakuin kayak dia. Dia pernah juga. Harus aku selidiki. Untung aku pakai kalung ajaib pembaca suara hati. Warisan dari pacar tetangga tukang somai langgananku. Aku harus korek informasi soal dia. Saya tahu ibu orang kaya, makanya ibu nggak pernah mencuri. Tapi mohon Bu, buat kali ini tolong saya. Oke. Aku bakal bantu kamu, tapi kamu harus janji untuk mulut, ya? Hah? Serius ibu mau bantu saya? Kenapa? Karena sebenarnya kita senasib. Dulu pas masih magang jadi orang keuangan, aku juga pernah diam-diam minjam uang kantor buat pengobatan ibuku. Dan aku bayar semua dengan cicil tiap gajian selama beberapa bulan. Karena nggak pernah ketahuan dan catatan pembukuan keuangan aman, kantor tiba-tiba naikin jabatanku. Sebenarnya aku merasa bersalah sama kantor, tapi aku juga nggak tega sama OB ini. Ini surat SP buat kamu. Bagaimanapun juga, kamu tetap salah. Untuk uangnya kamu ambil, biar saya ganti pakai uang saya. Seriusan Bu? Kok ibu mau nolong saya? Kata siapa saya nolong kamu? Buktinya kamu tetap saya SP kok. Tapi kan ibu mau nalangin uangnya dulu. Itu apa kalau bukan nolong? Ini mah cuma atas dasar kemanusiaan aja. Kamu nggak perlu tahu lah alasan aslinya. Ternyata kamu sadar juga soal kemanusiaan. Atau kamu merasa bersalah soal masa lalu? Maksud kamu apa? Kok tiba-tiba kamu jadi nggak sopan? Saya tahu kok. Dulu kamu juga pernah ngelakuin ini kan? Kok dia tahu? Kok dia tahu? Surprise! Saya juga bisa dengar suara hati kamu. Saya dengar semua rasa bersalah kamu di masa lalu. Nggak mungkin. Bos nggak boleh tahu soal ini. Nggak mungkin. Bos nggak boleh tahu soal ini. Sayangnya, bos udah tahu soal ini. Soalnya, OB ini aslinya bos kita. Dan dia sendiri yang nyaranin buat angkat jabatan kamu. Bapak serius? Soalnya saya punya berita nggak enak tentang dia. Aku pun mengadukan rekaman CCTV pas kamu maling duit kantor. Makanya dia menyelidikin kamu. Maafin saya, Pak. Saya hilaf. Jangan pecat saya. Tenang. Toh, kamu juga udah balikin semua uangnya. Lagian, saya juga udah tahu niat alasan dibalik semuanya. Kamu nggak akan saya pecat. Seriusan, Pak? Tapi kenapa? Ini mah cuma atas dasar kemanusiaan aja. Kamu nggak perlu tahu lah alasan aslinya.
Woi, copet! Kalau nolong gua kan copet. Sebenarnya orang itu juga copet, Bang. Woi, copet! Sebenarnya aku bohong. Om tadi aslinya polisi. Kamu ditilang. Mengemudi di bawah umur, nggak pakai helm pula. Ya, jangan tilang saya dong, Om. Nanti saya dimarahin emak. Nggak bisa. Hukum tetap hukum. Kamu telepon aja emak kamu ke kantor polisi. Nggak mau, lepasin saya! Mata! Di sini yang bersalah kamu. Jangan playing victim. Pas itu, aku nggak sengaja dengar suara hatinya. Dan panik. Apa aku borgol aja ya anak ini? Om, pesawat Korps menyerang. Yang darurat militer kan Korsel. Woi, jangan ambil borgolku. Aku nggak sengaja papasan lagi sama polisi itu. Waduh, polisi yang tadi kok di sini juga sih? Karena terlalu jauh, aku pun berusaha nguping pakai kalung ajaib. Untungnya, aku punya kalung ajaib yang dijual sama pemilik lamanya karena bosan. Duh, aku harus cari borgol baru. Kalau enggak, aku nggak bisa kerja. Gawat, dia pasti mau nangkap aku. Sampai nyari borgol baru segala. Daerah ini rawan penjahat. Bahaya kalau aku gagal nangkap mereka. Jadi borgol ini penting banget buat polisi itu. Jadi ngerasa bersalah. Karena itulah aku inisiatif buat bantu polisi itu. Ini balikin HP saya ya, Bang. Eits, nggak bisa. Barang yang udah gue curi nggak bisa dikembaliin. Hah, ini peninggalan emak saya, Bang. Berisik, gue nggak peduli. Berisik apa ini? Si copet. Borgol dia. Kalian polisi? Bukan, cuma om ini aja. Kok bisa punya borgol? Terus lu bukan copet? Ya bukan lah. Ya udah, buruan ikut saya ke kantor. Dek, makasih ya. Tapi jangan diulangin. Siap, Om. Bye-bye. Kalau dia nolak, aku bakal paksa dia masuk kosanku. Woi, maksud lu apa dorong-dorong? Aku mau nolong mbak ini, tapi aku bisu. Kamu ngomong apa? Woi udah GJ, lepasin cewek gue. Aku mau dibawa kemana? Woi! Arah! Aku di sini. Gembel yang tadi udah kabur. Untunglah, hampir aja korbanku kabur. Setiap first date, aku selalu ngajak cewek-cewek ke kosan. Mendung nih, ngedate-nya di kosan aku aja. Nggak mau ah. Aku takut kalau cuma berdua. Terus, aku cari alasan aja, biar dia mau jalan. Yaudah, ke mall aja yuk, biar rame. Pas kami lewat kosanku, aku bakal tarik dia buat masuk. Jadi, yang dibilang ODGJ tadi beneran? Lepasin! Kamu mau culik aku? Enggak. Kamu mau aku pakai kalung ini? Kamu udah bisa dengar suara hatiku kan? Apa-apaan ini? Semua ini berkat kalung ajaib pendengar suara hati. Peninggalan kakakku, Raya. Pakai kalung ini buat dengerin suara hati pacarmu. Dia bukan orang baik. Dan ternyata benar, aku dibawa ke kosan. Sebenarnya dari awal, aku emang gak ada rencana bawa kamu ke mall. Tapi, Sebenarnya aku juga malu aja tadi, makanya nolak. jadi sebenarnya kamu mau? Aku ke toilet dulu ya. Aku harus cari jalan kabur. Jendela. Halo manis. Kamu? Udah kuduga, kamu bakal kabur. Aduh, aku harus gimana ini? Tenang aja mbak, aku bakal tolong kamu. Kamu? Gantengnya suamiku. Ya ampun, anakku beneran jadi gila ya. Dulu, anakku punya suami yang namanya Joe. Tapi, suami anakku meninggal keselak jantung pisang. Semenjak itu, anakku nganggap guling itu sebagai suaminya. Aku harus misahin guling itu dari anakku. Sayang, kamu di mana sayangku? Guling itu ayah simpan, biar kamu nggak gila lagi. Aku nggak gila ya. Guling itu Mas Jo. Aku bisa dengar suara dia. Nggak ada cara lain lagi. Rumah sakit jiwa. Untuk sementara, kami bakal lakuin observasi buat anak bapak. Ini kalau punya anak bapak, mohon disimpan. Semoga anakku bisa cepat sembuh. Pak, tolong keluarin saya. Suara siapa itu? Suara aku.
Di dalam lemari. Aku bisa dengar suara guling. Itu kalung ajaib pendengar suara hati, Pak. Kalung turun-temurun dari nenek moyangku. Tunggu dulu. Jadi kamu beneran Jo, suami anak saya? Kok kamu bisa jadi guling? Ini semua kutukan keluarga kami. Keluarga kami adalah penyembah sekte guling di Indonesia. Dan kalau sekarat, kami akan berubah jadi guling sebelum akhirnya mati. Jadi anakku nggak gila? Tolong bebaskan saya dari kutukan ini. Biarkan saya mati dengan tenang. Cara gimana? Bapak harus lepasin Ara terlebih dahulu. Semuanya jadi 250.000. Ini bayarannya, lunas ya? Kok bayar cuma pakai batu? Kafenya nerimanya bayar pakai duit. Lah, kemarin aku bayar pakai batu boleh? Totalnya 2 juta ya, Pak. Kamu kan Segini cukup nggak? Diam berarti ya? Bahkan pas itu nominalnya lebih gede. Tapi kamu nggak marah? waktu itu tuh saya terpaksa biarin. Soalnya Kenapa? Karena kamu punya utang sama saya kan? kok dia ingat sama aku? Kok dia ingat sama aku? Dia kok tahu isi hati aku? Dia kok bisa tahu isi hatiku? Iya, saya tahu isi hati kamu. Sekarang, ataupun waktu itu. Keluar kamu, Bazalim! Penjahat, gak punya hati! Aku juga masih ingat, kamu pelaku yang merusak rumahku waktu itu. Hei, siapa kamu? Ngapain demo di sini? Mau aku laporin polisi? Sialan, gara-gara dia bapak meninggal. Hah? Kapan aku bunuh bapaknya? Dulu aku ngira kau penyebab bapakku meninggal. Bapak udah gak kerja lagi. Bapak juga udah gak kuat. Loh, kok tiba-tiba banget? Bapakku kan setia kerja di situ. Apa jangan-jangan bapak dipecat ya? Halo, udah tahu sebab kematian bapak saya belum, Dok? Bapak Anda meninggal karena penyakit lamanya kambuh di perantauan. Makanya, dia resign dari pekerjaannya. Jadi, bapak meninggal bukan karena dipecat? Selamat siang, saya pemimpin di perusahaan tempat bapak kamu bekerja. Saya mau ngasih uang kompensasi dan duka cita. Aku semakin ngerasa nggak enak setelah tahu kau malah berbuat baik untuk keluargaku. Aku juga ngerasa bersalah udah ngerusak rumah kamu. I know, makanya saya biarin kamu bayar ganti rugi kerusakan itu lewat cicilan makan siangku. Kenapa kamu baik sama aku? Padahal kamu bisa aja laporin aku pada saat itu. Soalnya aku udah kenal kamu sejak kecil. Masa soal gampang kayak gitu aja nggak bisa? Ngapain anak SMA di kantor papaku? Lah, biarin. Papaku kerja di sini. Ini aku ajarin. Aku anak pinter loh. Aku berterima kasih karena selama masa sekolah kamu banyak bantu aku. Oh alah, kamu anaknya Pak Bos. Pantesan aja nggak asing. Ya jangan asing lagi dong. Gimana kalau kita lupain masa lalu dan berteman deh? Mau? Utang aku udah lunas. Ayo kita mulai hubungan baru.